selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Salam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan menjadi kekuatan dan pengajar bagi kita sekalian, agar senantiasa firman ini mengingatkan kita betapa hebatnya Tuhan kita yang selalu menolong dan menyertai orang yang percaya dan setia kepadanya. Saudaraku, kita akan meminta pertolongan Tuhan agar senantiasa di dalam doa kita berserah dan meminta agar senantiasa Roh Allah selalu bekerja bagi setiap jiwa yang selalu mengandalkan kuasa-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa yang kami andalkan di dalam hidup kami. Ajar kami menyampaikan dan memahami firman ini agar dapat disampaikan dengan pertolongan Roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, terkhusus pada hari Minggu ini, kita akan menyampaikan firman ini bagi adik-adik kita di ibadah KKR GBKP, agar senantiasa firman ini menolong mereka memahami dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 58. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filisti itu. Orang Filisti itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filisti itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filisti itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filisti itu mengutuki Daud. Pula orang Filisti itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tapi Daud berkata kepada orang Filisti itu, "Engkau memandang aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari itu juga Tuhan Allah menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filisti kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filisti itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filisti itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filisti itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filisti itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filisti itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Lalu berdiri mendapatkan orang Filisti itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang. Ketika orang-orang Filisti melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dari Yehuda, mereka bersorak-sorai lalu mengejar orang-orang Filisti sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron.
Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filisti bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gad sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filisti yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filisti itu, berkata ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filisti itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filisti itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Aku hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 58 yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, dengan tema yang diberikan kepada kita adalah Daud pemberani. Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Izinkan kami pada kesempatan ini dapat membawa saudara-saudaraku, pelayan-pelayan KKR, agar senantiasa dalam menyampaikan firman Tuhan ini, kita bisa menumbuhkan sifat pemberani bagi adik-adik kita ketika mereka menunjukkan sebuah kebenaran dalam penyertaan Tuhan. Tentu modal kita menyampaikannya adalah bagaimana Roh Allah menguasai kita, sehingga kita bisa menggali beberapa poin penting agar firman ini boleh diterima bagi adik-adik kita sebagai pengajaran yang penting yang harus mereka jalankan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat bagaimana ayat hafalan di hari Minggu ini, yaitu Roma 8 ayat 31b. Dan yang menjadi perenungan kita ini adalah bagaimana umban batu diperhadapkan untuk melawan orang-orang yang memiliki peralatan perang yang cukup dan hebat. Begitu juga dengan banyak tentara-tentara yang harus diperhadapkan dengan seorang pejuang kebenaran yang mengandalkan Tuhan, yaitu Daud. Daud ini adalah orang yang memiliki kemampuan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain memiliki paras yang menawan, dia juga adalah memiliki kepribadian yang sangat berani. Pengalaman kehidupan Daud, seorang pengembala, begitu dekatnya dia dengan hewan-hewan binatang buas yang selalu mengancam. Bagaimana dia sebagai seorang penggembala untuk menjaga kawanan domba yang dia miliki. Bagaimana dia diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menakutkan bagi manusia. Dia perjuangkan segala ketakutan itu dengan sebuah keberanian untuk menjaga kawanan-kawanan domba-domba yang harus dia jaga. Dia pertaruhkan nyawa di padang-padang belantara untuk dapat menjaga kawanan-kawanan domba yang harus dia jaga. Tentu kalau kita perhadapkan dengan Goliat yang adalah orangnya tinggi besar dan memiliki kemampuan perang yang hebat dan memiliki prajurit-prajurit yang selalu setia mendampingi dia untuk dapat berhadapan dengan para musuhnya. Kalau kita melihat antara Goliat dan Daud, sangat tidak sebanding sekali kekuatan perang mereka. Tapi saudaraku, melalui perikop ini, sesuai dengan ancaman yang diberikan kepada bangsa Israel ketika itu, bagaimana orang Filisti yang mengancam kehidupan orang Israel, tentunya garda terdepan yang harus maju pada saat itu adalah seorang Daud. Masa pemerintahan Raja Saul ketika itu, tampil seorang Daud yang berani untuk dapat mewujudkan keberanian itu demi nama Tuhannya. Dia percaya bahwa ketika dia berhadapan dengan
Goliat, Tuhan pasti menyertai. Bahkan dia memiliki keyakinan, saudaraku, yaitu pasti menang. Satu hal yang kita lihat dari pengalaman Daud dan Goliat adalah keyakinan seorang Daud bahwa dia pasti akan menang dalam penyertaan Tuhan. Begitu juga dengan kekalahan seorang Goliat. Dia menganggap remeh lawannya. Dia bandingkan dengan usia dan fisik daripada Daud, sehingga dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi disitulah awal dari kekalahan Goliat melawan Daud. Jadi penting sekali kita ajarkan kepada adik-adik kita, ketika kita memiliki keyakinan bagaimana Tuhan menolong, membimbing kita untuk memberikan kemenangan bagi kehidupan kita, disitulah di dalam iman kita Tuhan bekerja menolong kita. Tapi ketika keegoisan kita, kesombongan kita menguasai diri kita, disitulah awal kekalahan dan kehancuran hidup kita. Jadi yang penting kita sampaikan kepada adik kita bukan bagaimana hebatnya Daud mengalahkan Goliat, tapi yang hebat di situ adalah bagaimana Daud mengandalkan Tuhan sehingga dia mampu mengalahkan Goliat. Jadi dalam perikop kita ini, jangan kita mengajak adik-adik kita lebih luas lagi memahami tentang perkelahian. Karena hidup dalam perkelahian itu juga tidak baik. Tapi yang kita lihat antara Goliat dan Daud di sini, saudaraku, bukan kekerasan yang mereka lakukan, tapi dalam kemenangan orang yang percaya kepada Tuhan. Cara Tuhan bekerja bagi setiap orang percaya kepadanya bisa saja memakai media yang tidak masuk di akal bagi manusia, tapi bagi Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, walaupun batu itu sebagai alat bagi Daud, tapi dalam penyertaan Tuhan, Daud diberikan kemenangan. Orang Israel diberikan kemenangan ketika mereka mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tentu adik-adik kita juga kita bawa, kita ajak. Selagi mereka masih mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Menurut hasil usaha yang kamu miliki, Tuhan akan berkati. Sebagai contoh, adik-adik kita ketika mereka ujian, ketika mereka berusaha, berjuang, mereka beriman, meminta pertolongan Tuhan, mereka berdoa, mereka menjadi anak yang baik, pasti ada mereka rasakan lawatan Tuhan dalam hidupnya. Tapi seorang anak yang tidak pernah berdoa, dia sombong terhadap kemampuannya, dia mengandalkan tempatnya sekolah itu hebat, pasti dia akan menjadi orang hebat. Tidak selamanya seperti itu. Walaupun bagaimana besarnya usaha kita, tanpa ada berkat Tuhan yang bekerja, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Arti daripada renungan kita di hari Minggu ini, Daud seorang yang pemberani. Keberanian Daud itu karena dia mengandalkan Tuhan. Keberanian Daud itu karena dia percaya kepada Tuhan. Kemenangan Daud karena dia tahu Tuhan pasti memberikan kemenangan kepadanya. Perjalanan kehidupan adik-adik kita tentunya, untuk mewujudkan kebenaran, mereka butuh sebuah keberanian, terobosan dalam hidup mereka. Selagi keberanian mereka itu ada, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Tiada yang perlu ditakutkan kalau kita tetap berserah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan selalu menuntun kita, menolong kita, agar keberanian untuk hidup dalam sebuah kebenaran dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang setia. Ini boleh kita bandingkan juga dengan pengalaman Daud dalam Mazmur 118 ayat 6-12. Bagaimana pengalaman kehidupannya yang selalu mengandalkan Tuhan. Jatuh bangun yang dialami oleh Daud, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Seruan Daud di dalam hidupnya, hanya Tuhanlah sebagai penolong yang sejati dan setia bagi dia. Ayo anak-anak remaja, anak KKR, dimanapun berada pada saat ini, jadikan Tuhan penolong yang setia, agar senantiasa hidup kita diberikan kemenangan oleh hikmat dan pertolongan Tuhan yang menyertai. Selamat mengikuti ibadah hari Minggu ini buat seluruh KKR, dan selamat melayani bagi pelayan KKR yang sudah mempersiapkan diri di dalam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu.
Izinkan roh Allah yang selalu memperlengkapi setiap pelayan KKR, agar mereka merasakan bagaimana lawatan-Mu menolong mereka untuk membawa dan mengajar adik-adik kami mengerti dan paham tentang rancangan Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.